Om Swastiastu. Pada tanggal 29 Maret 2025, umat Hindu di Bali, India, Mauritius, dan umat Hindu dunia yang menggunakan tahun Saka akan merayakan Tahun Baru Saka 1947. Setiap perayaan Nyepi, Bali jadi sorotan dunia karena mampu menjadi satu-satunya wilayah provinsi di dunia yang niraktivitas selama 24 jam. Begitu besarnya perlindungan negara pada Hindu di Bali. Lalu timbul banyak pertanyaan. Hindu India dan Nepal yang merupakan negara mayoritas Hindu, apakah ada perayaan Tahun Baru Saka? Ya, pastilah ada perayaan, tetapi beda cara pelaksanaannya. Hindu di Bali merayakan dengan sepi. Perayaan di India dan Nepal dengan festival sehingga rame. Kok bisa? Padahal kan sama-sama agama Hindu. Ini ceritanya sesuai teologi Hindu. Tahun Baru Hindu di Bali, di India, menggunakan kalender Saka, tetapi beda cara perayaan. Hindu di Nepal menggunakan kalender Pokrani. Manawa Dharma Sastra Bab 2 Sloka 10 menyatakan, sesungguhnya Sruti adalah Weda, Smriti adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan kebenarannya dalam keadaan apapun, sebab keduanya adalah sumber kebenaran agama dan hukum. Sumber hukum, sila, dan acara dipengaruhi adat istiadat. Tahun Baru Saka dimulai pada tahun 78 Masehi yang ditetapkan oleh Raja Kaniska I. Hari Suci Nyepi dimaknai sebagai hari refleksi diri dan penyatuan diri dengan alam semesta. Umat Hindu di Bali dan Nusantara memperingati Tahun Baru Saka dengan berdiam diri dan melaksanakan catur berata Nyepi. Hindu India dan Nepal menyambut dengan festival. Tatwa perayaan sama, sedangkan tata cara yang mengacu pada sila dan cara berbeda. Karena tatwanya sama, maka tujuannya sama. Sila dan cara sebagai sumber perbedaan tersebut yaitu: pertama, cara pemujaan Tuhan dan manifestasinya sesuai Weda. Meski mempunyai sumber tatwa yang sama, ideologi pelaksanaan berbeda. Bhagavad Gita bab 9 sloka 25 menyatakan, penyembah dewa-dewa akan pergi pada dewa-dewa. Penyembah leluhur akan pergi ke leluhur. Pembuat yadnya pada buta pergi pada buta, dan mereka yang beryadnya padaku akan datang padaku. Bhagavad Gita bab 9 sloka 27 menyatakan, apapun kau perbuat, apapun kau makan, apapun kau persembahkan,
apapun kau berikan, apapun pertapaan yang kau lakukan, laksanakanlah itu sebagai persembahan padaku. Hindu di Bali dan Nusantara, perwujudan Hindu Dharma. Keyakinan spiritual agama Hindu berhubungan dengan tantrisme, yaitu gerakan keagamaan dan filsafat yang bercirikan antara lain gabungan mantra, upakara, dan pemujaan secara total. Juga berkaitan dengan filosofis serta pemujaan Shivaisme dan Vaishnavisme. Dalam simbolik yantranya dan mantra ditujukan pada Yang Widi dan manifestasinya. Hari suci Nyepi dilaksanakan untuk refleksi dan pemahaman diri tanpa segala bentuk hiburan, tenggelam dalam kegelapan. Hindu India, Hindu Nepal, dan Hindu etnis India di banyak negara, perwujudan Nigama Dharma yang dikaitkan dengan agama serta praktik Weda dan Purana. Pemujaan langsung pada dewa-dewa sesuai manifestasi Tuhan. Perayaan di sebagian besar dalam bentuk festival yang didasarkan pada praktik Weda dan epik serta nyanyian mantra. Kedua, simbol Tuhan dan manifestasinya pada tempat suci. Bhagavad Gita bab 9 sloka 23 menyatakan, meskipun mereka berbakti pada dewa-dewa lain, asal mereka menyembahnya dengan kepercayaan, mereka juga beryadnya padaku, meskipun tidak menurut ketentuan yang sebenarnya. Hindu di Bali, pura merupakan bagian integral dari komunitas Hindu Indonesia dan juga rumah tangga. Setiap desa memiliki pura sendiri yang disebut pura desa. Pura di Bali sebagian besar tidak terdapat patung dewa. Simbol Tuhan dalam bentuk pratima, benda pusaka, dan daksina linggih. Pura India bersifat keras dengan patung dewa tertanam, sebagian besar berpusat pada ritual dan dapat muncul di mana saja. Ketiga, wujud persembahan pada Tuhan dan manifestasinya. Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 menyatakan, siapapun yang dengan bakti mempersembahkan padaku daun, bunga, buah-buahan, atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari hati suci, itu aku terima. Masyarakat Hindu Bali percaya pada persembahan apapun, sehingga persembahan banyak beda, mulai dari bunga, dupa, uang, beras, hingga rokok, alkohol, dan coklat demi mendapat kemakmuran. Masyarakat Hindu India, persembahan utama kepada dewa mereka meliputi buah-buahan, biji-bijian, bunga, dedaunan, dan kadang juga alkohol, dalam beberapa kasus
yang jarang terjadi. Tahun Baru Saka di India. Kalender Saka berawal pada tahun 78 Masehi dan juga disebut sebagai penanggalan Saliwahana, dirayakan dengan festival. Perayaan-perayaan yang dirayakan berbeda-beda, memiliki tujuan kesucian, introspeksi, dan rasa syukur. Dikutip dari tulisan Asnida Riani yang dilansir dari worldreligonews.com. Beberapa festival Tahun Baru Saka di India berserta daerah perayaannya. Ugadi, perayaan tanda dimulainya Tahun Baru Saka, Telugu di negara bagian Karnataka, Maharashtra, dan Andhra Pradesh. Dalam perayaan ini, peserta festival akan mempersiapkan hidangan spesial yang disebut Ugadi Pakadi. Putandu, festival diadakan di daerah Tamil Nadu, Kerala, dan Karnataka untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Tamil. Perayaan ini berkisar 13 atau 14 hari. Untuk menyambut Tahun Baru Tamil, ada hidangan Mangai Pakadi disediakan. Bohag Bihu, perayaan Tahun Baru Saka di negara bagian Assam ini jadi tanda dimulainya musim bertani di negara tersebut. Festival diadakan pada pertengahan April. Penting dirayakan sebab bisa membawa limpahan rezeki dan sukacita. Pohela Boisak, festival untuk menyambut Tahun Baru Bengali oleh umat Hindu yang tinggal di daerah perbukitan Tripura. Orang-orang merayakan festival ini dengan antusias, berdoa, dan juga berbelanja. Gudi Padwa, festival di negara bagian Konkani atau Maharashtra. Pada perayaan ini membutuhkan kain berwarna kuning cerah yang disebut gudi. Baisakhi merupakan festival memanen yang diadakan di India Utara. Festival ini dilakukan untuk menyambut Tahun Baru Pujambi yang biasanya diadakan pada 13 sampai 14 April. Tahun Baru Nawawasa di Nepal dilaksanakan berdasarkan kalender Vikrami yang ditandai dengan Festival Bisket Jatra yang dirayakan di distrik Bhaktapur. Festival Bisket Jatra dirayakan untuk menghormati dewa-dewi. Festival ditandai parade kereta kayu besar yang membawa patung Bhairava, wujud Dewa Siwa, diarak di jalan-jalan. Penarikan tiang upacara setinggi 55 kaki yang disebut Yosin didirikan dan kemudian diturunkan, melambangkan kehancuran roh jahat. Ada musim dan tarian, saling melempar bubuk sindur. Warga Nepal melakukan perang antar
daerah dengan kereta kayu. Bisket jantra biasanya berlangsung pada akhir Maret atau awal April, dirayakan sebagai masa pembaharuan dan peremajaan. Hal ini diyakini dapat memohon berkah atas panen yang berlimpah dan kesuburan tanah. Ini juga merupakan waktu untuk ikatan dan persatuan komunitas. Hari Suci Nyepi Tahun Saka di Bali dan Nusantara dilakukan dengan menjauhi segala aktivitas duniawi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan utama Hari Suci Nyepi adalah memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk penyucian diri Buana Alit dan alam semesta Buana Agung, serta memulai kehidupan baru yang positif. Rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi dibagi menjadi 3, yaitu pertama, sebelum Nyepi ada 2 kegiatan, yaitu melasti, dilakukan pembersihan sarana persembahyangan pura dan nunas air suci di laut atau danau. Upacara butayatnya untuk membersihkan Buddha dengan tingkat Pancasate, Pancasana, dan Tawur Agung. Saat mecaru juga diikuti pengerupukan dan dimeriahkan pawai ogoh-ogoh yang merupakan perwujudan buta kala yang diarak keliling dan kemudian dibakar. Kedua, Hari Suci Nyepi. Umat Hindu merayakan Catur Berata Penyepian yang terdiri dari Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, dan Amati Lelanguan, serta bagi yang mampu juga melaksanakan Tapa Berata, yoga, dan samadhi. Ketiga, setelah Nyepi ada 2 kegiatan, yaitu ngembak geni dilakukan sehari sesudah Nyepi. Umat sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Dan Dharma Santi, umat Hindu dengan keluarga besar dan tetangga mengucapkan syukur dan saling memaafkan satu sama lainnya. Dengan membedah kitab Purana, kini kita tercerahkan bahwa umat Hindu India, umat Hindu Nepal, umat Hindu di Bali sama-sama merayakan Tahun Baru Hindu, tetapi beda cara perayaan. Hindu di Bali melaksanakan Tahun Baru Saka sebagai Hari Suci Nyepi dengan melaksanakan Catur Berata Nyepi. Hindu di Nepal merayakan Tahun Baru Nawawasa dengan festival Bisket Jatra, dan Hindu India melaksanakan Tahun Baru dengan beragam festival spesifik lokasi. Hindu Nepal tidak menggunakan Tahun Baru Saka karena menggunakan kalender sendiri. Bhagavad Gita bab 9 sloka 34 menyatakan, sesungguhnya aku adalah penikmat dan penguasa dari semua ayatnya. Akan tetapi orang-orang tidak memahamiku, sehingga
mereka gagal dalam kenyataannya. Om Santi, 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 Om